Saudara, resesi ekonomi global menjadi peringatan bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah menegaskan akan mewaspadai resesi ekonomi yang akan terjadi di banyak negara di dunia, meskipun potensinya di Indonesia kecil. Survei yang dilakukan Bloomberg menyebut dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi, Indonesia berada pada peringkat ke-14 dengan persentase 3%. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi resesi ekonomi bagi Indonesia sangat rendah, namun pemerintah tetap terus waspada. Discussed with me a couple of months ago, so we decided that this is just very important. Kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita. Sebelumnya, Saudara, Presiden Joko Widodo menegaskan pemerintah terus berupaya agar daya beli masyarakat tidak turun. Pemerintah pun berencana jika ada kelebihan anggaran di APBN akan digunakan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai daya beli rakyat itu turun, jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya. Sehingga bisa nanti akan ada tambahan untuk mereka. Saudara, apa dampak yang bakal dirasakan masyarakat jika terjadi resesi ekonomi? Lalu apa langkah yang harus dilakukan pemerintah? Kita akan bahas bersama staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo serta ekonom Faisal Basri. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu? Selamat malam. Iya. Saya ke Bung Justinus dulu, nanti saya akan ajukan pertanyaan yang sama ke Bung Faisal Basri. Indonesia berpotensi untuk menjadi Sri Lanka atau tidak? Ya, sebagaimana ditegaskan oleh Ibu Sri Mulyani beberapa waktu lalu, tentu saja resiko itu ada. Tetapi untuk Indonesia, sebagaimana survei Bloomberg itu sangat kecil atau sangat rendah. Kita ada di peringkat 14 dari 15 negara Asia yang disurvei dengan kemungkinan resesi itu 3%. Itu jauh di bawah Sri Lanka yang 85%, lalu China 20%, Korea 25%. Tetapi tetap kita waspada itu, Mas Aiman, karena situasi ekonomi dan geopolitik juga sedang mengalami dinamika yang luar biasa, sehingga apapun bisa terjadi, maka lebih baik kita berjaga-jaga, bersiap, meskipun dari si indikator ekonomi dan dari kinerja ekonomi sehari-hari, kita juga meyakini bahwa kondisi kita masih dalam situasi yang aman. Oke, tentu kita berharap hal yang terbaik untuk Indonesia dan juga tentu dunia juga. Meskipun kalau kita bicara soal Amerika Serikat cukup mengkhawatirkan juga. 41 tahun terakhir terburuk inflasi mencapai 9%. Bung Faisal, tentu kalau kita bicara Sri Lanka mungkin agak kejauhan. Saya nggak tahu Anda setuju atau enggak. Tapi kalau kita bicara soal Amerika yang tiba-tiba dak tinggi, apakah Indonesia bisa jadi seperti itu? Bisa, tapi masih ada peluang habis-habisan gitu ya. Tapi ongkosnya mahal, jadi BBM jangan dinaikkan, listrik jangan dinaikkan gitu. Dan ongkosnya Bu Sri Mulyani bilang itu bisa mencapai 500 triliun. Sungguh sangat mahal. Jadi kita tidak bisa menahan sepenuhnya. Namun saya setuju dengan Mas Pras, dengan Bloomberg juga, karena pengalaman di Indonesia, kalau terjadi resesi di dunia Indonesia tidak resesi. Contohnya misalnya Anda sebutkan contoh, misalnya kejadian kapan? 2008 mungkin, 2011? 2008 itu dunia minus 1,2%, pertumbuhannya Indonesia naik positif 4,6%. Jadi Indonesia ini unik. Jadi kalau dunia nyungsep, Indonesia turun melandai. Tapi kalau recovery, dunia lebih dulu dari Indonesia. Karena ekonomi Indonesia itu tidak fully
kecil dengan ekonomi dunia. Gitu. Ekspor impor per GDP-nya relatif kecil, cuma 20-an% ya masing-masing. Kemudian juga semakin kecil kemungkinannya karena external shock itu atau kalau ada shock di dunia, Indonesia itu sudah lebih baik daya tahan eksternalnya dibandingkan 2008. Oke. Contohnya ya, cadangan devisa memadai. Berapa kali lipat dari 2008 mungkin? Aduh, lupa, tapi jumlahnya 136,4 miliar US dollar pada akhir Juni. Lantas local currency bond, jadi obligasi pemerintah dalam rupiah yang dipegang asing itu jauh lebih kecil daripada 2008. 2000 sekarang ini cuma 11,8%. Artinya kewajiban pembayaran bunga dan kewajiban lain itu menjadi kecil untuk pemerintah Indonesia? Bukan. Yang dipegang asing, surat utang kita yang dipegang asing itu relatif kecil. Efeknya jadi apa? Kalau asingnya kabur, kita tidak nyungsep. Gitu. Oh oke. Mayoritas oleh dalam negeri lah, pasar dalam negeri. Oke, jadi relatif aman. Perbankan. Dan indikator lainnya ekspor kita 6 bulan terakhir itu naik luar biasa. Dibandingkan dengan 6 bulan terakhir tahun lalu. Naiknya 111%. Itu menambah cadangan devisa kita gitu ya. Tapi ini kan sewaktu-waktu bisa melorot kalau misalnya tiba-tiba ada damai. Betul. Kalau semuanya inline gitu, apa yang Anda katakan tadi inline, artinya Indonesia jangan-jangan Amerika, Tiongkok, Australia, Singapura terpuruk, Indonesia bisa naik sendiri dong? Bisa positif sendiri. Walaupun pertumbuhannya barangkali tidak akan mencapai 5%. Ya, tapi tidak akan minus juga? Bank Dunia sih optimis 5,1 ya. Tapi perkiraan saya di bawah 5%. Masih bagus sekali. Baik, di antara pertumbuhan yang lain rendah. Ini optimisme atau ini sebuah proyeksi yang kalau saya bilang moderat? Atau ya memang seperti ini kondisinya, bukan yang terlalu optimis, Bung Faisal? Kondisi objektifnya seperti itu. Kondisi objektifnya seperti itu, meskipun pemerintah mengatakan tetap waspada. Kalau dilihat tadi justru malah lebih optimis pengamat ketimbang pemerintah, Bung Justinus. Apa yang ada di pikiran Anda? Ya, terima kasih kepada Bang Faisal yang selalu objektif dan melihat permasalahan, tantangan secara holistik ya. Saya rasa sama optimisme kita dengan Bang Faisal Basri, Mas Aiman. Jadi pemerintah justru memberikan sinyal kepada publik supaya tetap tenang, tetap beraktivitas normal karena kita masih bisa mengendalikan semua indikator dengan baik. Dan tadi Bang Faisal menyampaikan cadangan devisa kita 1.960 triliun itu sangat memadai untuk saat ini. Tentu tetap harus kita tingkatkan lagi kinerja ekonomi kita agar juga ekspor semakin meningkat, termasuk keselamatan rakyat itu sekarang menjadi prioritas. Maka subsidi diperkuat, tentu ini merupakan kebijakan jangka pendek yang memang dibutuhkan, karena kita juga ingin menjaga daya beli masyarakat. Nah selain itu, kita juga optimistik kalau kita bandingkan dengan kondisi Sri Lanka atau beberapa negara yang mengalami masalah, selain kinerja ekonomi ekspor impor yang cukup baik, pasokan pangan, BBM kita juga baik, dan penerimaan pajak kita itu juga cukup stabil, bahkan cenderung mengalami peningkatan yang konsisten. Terutama di tahun lalu dan tahun ini, satu semester kita mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Dan selain itu, kita juga bisa melakukan manajemen utang yang bagus. Tahun ini, kita bisa mengurangi secara signifikan penarikan utang baru, maka rasio utang kita turun dari 41 ke 38%. Ini tentu menjadi hal yang baik untuk meningkatkan kewaspadaan dan upaya berjaga-jaga kita, Bang Aiman. Tapi saya punya pertanyaan juga, Bung Justinus dan juga Bung Faisal. Dolar makin lama makin tinggi dibandingkan rupiah. Lalu harga-harga juga makin naik. Nah, listrik sudah naik bulan Juli ini. BBM tentu akan rencana naikkan ya. Pertamax Turbo dan lain sebagainya. Bahkan BBM yang di luar dari Pertamina sudah naik di atas 20.000 per liternya.
Ada pula nanti misalnya makanan dan lain sebagainya juga akan naik. Belum lagi kalau kita bicara kondisi geopolitik di negara-negara sekeliling kita, termasuk juga yang agak jauh di Amerika Serikat sana, pasti akan berpengaruh. Sejauh mana ancaman-ancaman ini akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia? Kita akan segera kembali saat lagi. Saya akan bertanya nanti kepada Bung Justinus dan juga Bung Faisal Basri. Sesaat lagi, saudara, di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara. Saya Aiman Wicaksono. Survei yang dilakukan oleh Bloomberg menyebut dari daftar 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi ekonomi, Indonesia berada di peringkat 14 dengan persentase 3%. Total seluruhnya adalah 15 negara. Amerika Serikat, Tiongkok, termasuk Sri Lanka nomor 1. Dan saudara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut potensi resesi ekonomi bagi Indonesia sangat rendah, namun pemerintah tetap waspada. Kita relatif dalam situasi yang tadi disebutkan risikonya 3% dibandingkan negara lain yang potensi untuk bisa mengalami resesi jauh di atas, yaitu di atas 70%. Ini tidak berarti kita terlena, kita tetap waspada. Namun message-nya adalah kita tetap akan menggunakan semua instrumen kebijakan kita. Saudara, Presiden Joko Widodo menyebut saat ini pemerintah berfokus menjaga daya beli masyarakat di tengah harga bahan pokok yang naik tajam. Jokowi bahkan menjanjikan akan menaikkan besaran bantuan sosial jika ada kelebihan dalam APBN. Karena kita ingin jangan sampai daya beli rakyat itu turun. Jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Sehingga kalau ada kelebihan di APBN, dari pajak, dari PNBP, dari pungutan ekspor, akan juga diarahkan untuk yang masyarakat yang di bawah ini juga diperkuat daya belinya, sehingga bisa nanti akan ada tambahan untuk mereka. Masih bersama Bung Justinus Prastowo, staf ahli Menteri Keuangan Republik Indonesia dan juru bicara juga. Kemudian juga ada Bung Faisal Basri, peneliti ekonomi dari Universitas Indonesia, ekonom. Saya ke Bung Faisal. Bung Faisal, kalau kita bicara soal kondisi real masyarakat Indonesia, harga-harga naik, listrik naik bulan ini meskipun untuk listrik tertentu ya, 3.500 volt ampere ke atas sampai 6.600. Lalu kemudian gas LPG juga naik. Lalu kemudian ada harga-harga bahan pokok yang naik. Belum lagi kalau kita bicara dolar yang semakin meninggalkan rupiah, semakin tinggi, semakin melonjak. Apa arti dari semua ini, Bung Faisal? Kalau harapan saya sih Pak Jokowi tidak menunggu APBN kelebihan baru bantu rakyat gitu ya. Oke. Menurut saya nggak elok lah. Jadi kalau mau bantu rakyat, Pak Jokowi sadar berat, ya bantu, anggarkan. Masa BUMN aja dapat 72,4 triliun suntikan modal, kan nggak elok ya. Ibu kota ditunda dulu lah gitu, kan nggak melanggar undang-undang. Jadi kita fokus memang untuk menyelamatkan masyarakat terbawah. Karena selain miskin, itu di atasnya kan ada rentan miskin atau nyaris miskin. Ada yang insecure, itu jumlahnya 50% lebih masih gitu. Jadi bukan kemiskinan yang turun, beban mayoritas masyarakat berkurang ya, tapi yang rentan itu yang tadinya tidak miskin bisa jadi miskin. Tapi saya tanya, kan yang naik ini ya, selain bahan pokok tentu naik tentu. Tapi kan yang naik misalnya listrik, yang menengah bawah, kalangan bawah nggak naik. LPG subsidi tetap ada. Pertalite tetap ada meskipun dengan menggunakan My Pertamina. Artinya kalau kita bicara kalangan bawah nggak terkena dampak yang signifikan dong, Bung Faisal. So, kalangan bawah kalau lihat data terakhir Mas Aiman ya, itu pekerja informal naik. Jadi orang tadinya kerja tetap, pekerja tetap, sekarang dia informal. Artinya dia PHK? Tidak bekerja.
terlalu miskin dia untuk tidak bekerja. Jadi dia dipecat di kantornya Oke. atau dari restorannya, dia jadi informal. Oh, kerja apalah, serabutan begitu. 60% sekarang. Sudah 60% tidak pernah tertinggi seperti itu gitu ya. Oke. Nah ini kan mereka tidak ada jaminan sosial, tidak ada jaminan hari tua, tidak ada lembur, tidak ada macam-macam. Ini yang rentan. Data terakhir menunjukkan seperti itu. Nah, jadi kemudian juga ingat kebutuhan-kebutuhan meningkat. Yang boleh jadi belum ada nih di basketnya si BPS ini kan. Beli masker, mana-mana harus periksa, walaupun sekarang udah mulai berkurang periksanya ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan tambahan. Anaknya harus beli gadget untuk Iya. Seragam sekolah karena udah mulai sekolah offline lagi. Iya. Jadi angka inflasinya pasca COVID ini harus berubah nih. Walaupun baru diubah oleh BPS, tapi basketnya ini tidak mencerminkan sepenuhnya apa yang terjadi dalam dinamika masyarakat. Oke. Kalau Jakarta barangkali beruntung ya, karena pengeluaran untuk public transport itu murah sekali. Oh, Transjakarta tidak naik, masih tetap 3.500. Ada KRL, ada MRT, gitu-gitu tertolong. Jadi BBM naik, silahkan aja yang punya mobil. Tapi Jakarta punya pilihan gitu. Nah idealnya seperti itu kota-kota lain juga. Jadi Anda 60%, saya tertarik dengan angka 60%. Jadi 60% ini jumlah pekerja formal saat ini. Pekerja informal, maaf. 40% aja yang formal. Oke, ini angka yang paling tinggi sepanjang sejarah Indonesia yang tercatat. Iya, betul. Artinya memang ada permasalahan dari sisi penciptaan lapangan kerja. Masih ada tekanan di sektor realnya, di pabrik, di dunia usaha, sehingga mereka mengurangi pekerjaan. Mungkin juga mereka switch ya, gara-gara COVID ini lebih otomatisasi, begitu-begitu. Oke. Nah, ini yang belum tercapai. Iya, iya. Lalu efeknya adalah kemiskinan meningkat. Daya beli. Oke, daya belinya turun. Relatif turun lah dia kan kebutuhannya juga naik. Kemudian satu lagi di sektor pertanian ya, kita lihat memang nilai tukar petani untuk petani perkebunan itu melesat seperti roket, walaupun belakangan ini turun. Nah yang parah, yang paling banyak kan petani tanaman pangan. Iya. Itu nilai tukarnya turun. Oke. Nah, jadi terjadi juga penurunan daya beli Di desa ya. dari kalangan petani pangan. Iya. Pangan. Pangan, baik. Di desa jadi kena impact, kena pengaruh. Di kota juga kena pengaruh. Padahal Terutama di Jawa, Mas Aiman. betul. Padahal pada saat yang bersamaan harga-harga semakin tinggi. Dan inilah yang terjadi, gap ini. Uang nggak punya, tapi harga untuk membeli kebutuhan makin tinggi. Apa yang terjadi di Oleh situ? karena itu, anggarkanlah BLT itu naikkan barangkali 1 juta ya satu keluarga gitu. Itu mulai terasa itu. Nanti kan dikonsumsikan lagi. Nanti kita lihatlah awal minggu 1 juta depan. itu sebulan atau 3 bulan? Biasanya per 3 bulan. Bung Faisal. Macam-macam sih ya skemanya. Oke, jadi menurut Anda sendiri nih, 1 juta itu satu keluarga 1 bulan? Oh, 1 bulan. Oke, baik. Satu keluarga per kakak 1 bulan, itu sangat membantu. 6 bulan ke depan setidaknya itu paling habis, nggak sebesar subsidi BBM gitu. Oke, nggak akan sebesar subsidi BBM. Bung Justinus? Jauh lebih rendah. Iya. Ini hitung-hitungan real yang disampaikan oleh Bung Faisal. Silakan. Ya, tentu kami berterima kasih untuk aspirasi, masukan dari Bang Faisal. Itu sangat bagus dan pemerintah sangat memperhatikan masukan-masukan seperti ini. Dan sebagian besar juga kita terus berusaha mengakomodir dalam APBN kita. Pemerintah yang jelas sangat berempati, Bang Aiman, terhadap apa yang kita alami bersama. Pemerintah membersamai rakyat dan kita sama-sama berupaya supaya bisa mengendalikan inflasi sekaligus memperkuat dukungan daya beli pada masyarakat. Nah saat ini dengan kebijakan atau keputusan tetap mempertahankan subsidi, terutama untuk kelompok masyarakat menengah bawah, itu merupakan keberpihakan. Kita juga mengajak kelompok masyarakat mampu untuk bergotong royong, antara lain dicerminkan dengan penyesuaian
tarif listrik dan juga harga BBM untuk yang non subsidi. Selain itu, tadi Bang Faisal betul, pemerintah terus melakukan efisiensi APBN. Belanja-belanja yang non prioritas itu dilakukan realokasi dan diarahkan untuk penguatan dukungan pada masyarakat. Sekarang juga masih ada aturan yang berlaku untuk dana desa yang difokuskan bagi BLT dan penanganan COVID, termasuk untuk mendukung daya beli masyarakat di desa. Sekitar 40% itu akan diarahkan dan sekarang juga sudah diterapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat desa. Selain itu, kita juga masih mempertahankan program prakerja yang bisa membantu mereka yang kehilangan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Termasuk tadi Pak Presiden sampaikan, akan dilakukan lagi rekalkulasi di dalam APBN kita, supaya bisa memperkuat dukungan untuk perlindungan sosial. Nah, ini skema-skema yang terus kita exercise, dan fokusnya adalah mendukung supaya rakyat bisa dipertahankan daya belinya. Tentu saja situasi memang tidak mudah, tapi kalau untuk kepentingan rakyat, kita terus upayakan supaya kita bisa memprioritaskan itu. Jadi bantuan sosial resmi akan digulirkan kembali, Bung Justinus? Kalau bansos kan memang saat ini masih terus berjalan, baik PKH, yang BLT maksud saya, prakerja dan lain-lain. Ya, BLT juga sudah diberikan, tetap penguatan ini sedang dilakukan kajian yang mendalam antar kementerian untuk melihat sejauh mana kita bisa memberikan dukungan tambahan. Dan kami nanti menunggu arahan Presiden dalam rapat terbatas, kiranya dapat dilakukan segera. Tadi saya sepakat dengan Bung Faisal, kita sama-sama ingin menjaga daya beli masyarakat. Maka Bung Aiman kemarin Menteri Keuangan menerbitkan PMK nomor 115 dengan menghapus sementara pungutan ekspor CPO dan turunannya, agar petani sawit dapat kembali menikmati keuntungan, margin harga yang lumayan untuk mendukung ekonomi mereka. Jadi kalau kesimpulannya, indikator ekonomi Indonesia sesungguhnya bagus, dari ekspor, cadangan devisa dan lain sebagainya. Cuma ada pekerja-pekerja informal yang terdampak karena dalam negeri kita ini mungkin masih belum perputaran ekonomi, sektorilnya bermasalah, perusahaan-perusahaannya masih banyak bermasalah, sehingga banyak yang kemudian di PHK dan lain sebagainya. Harusnya pemerintah memiliki uang yang lebih karena dari indikator ekonomi yang baik tadi, lalu kemudian subsidi dikurangi dan kemudian diarahkan ke masyarakat yang memang membutuhkan. Tentu ini akan diberlakukan segera, Bung Justinus ya, terkait dengan bantuan langsung tunai yang mungkin nanti akan disesuaikan, mungkin tambah lebih besar. Ya, akan kami konsultasikan dengan DPR. Lalu nanti tentu akan jadi keputusan pemerintah secara formal. Baik, nanti kita akan tunggu perkembangannya seperti apa. Kita cermati sama-sama. Terima kasih Bung Faisal Basri yang secara objektif tadi menyatakan bahwa memang indikator ekonomi Indonesia membaik meskipun ada permasalahan pekerja informal yang tinggi dan sektoril atau perusahaan-perusahaan yang kemudian melakukan permasalahan di efek dari pandemi dan juga perang Ukraina-Rusia ini. Terima kasih juga Bung Justinus Prastowo dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, sehat selalu.